Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Dia yang kena getahnya. Saya pecat. Cerita diawali seorang pria yang dipecat oleh bosnya sendiri karena ketahuan mencuri dompet bos di kantor. Sebut saja namanya Dodi. Kali ini ia dipecat dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Setiba di rumah, ia pun lalu dimarahi oleh istrinya itu. Sementara Arya adalah seorang tukang servis AC keliling dan memiliki seorang istri yang berjualan nasi uduk. Arya sehari-harinya adalah seorang servis AC keliling dengan hidup pas-pasan. Siang ini, Arya mendapatkan banyak servis hingga dia mendapatkan uang yang agak lumayan. Ia pun lalu ingin bersedekah. Ketika itu, datanglah istri dari Dodi ke rumahnya. Ia pun lalu minta uang sedekah itu agar ia yang mengambilnya, karena ia sedang kesusahan sebab suaminya tidak bekerja lagi. Lalu Dodi pun ikut bekerja dengan Arya sebagai tukang AC keliling. Ia pun membantu Arya ke mana-mana. Tapi tak disangka Dodi tega melakukan ini pada Arya. Boleh juga di HP. Kita bagi dua ya, Mas. HP ku mana ya? Di dalam pekerjaan bersama Arya, Dodi kesempatan mencuri uang dari tempat ia bekerja. Tanpa disadari oleh Arya, ternyata Dodi memang bekerja bersamanya, tapi ia sekaligus mencuri uang pemilik rumah. Hingga ia Mas Dodi mana sih? Taruhnya di sini. keesokan hari, dua ibu-ibu bertemu di depan halaman rumah mereka. Mereka pun saling bertanya satu sama lain dan bingung. Tiba-tiba saja barang mereka yang di rumah itu hilang. Karena setelah Arya masuk servis ke rumah tersebut, barang yang di rumah itu pun ada yang hilang. Benar sekali, kali ini Dodi ketahuan oleh Arya kalau Dodi sedang mencuri uang di dalam sebuah dompet. Lalu Arya pun menegurnya dan mengambil dompet tersebut karena Dodi ketahuan mencuri olehnya. Kalian lagi ngapain? Itu kan dompet saya. Pak, mencuri kamu. Akibat fitnah dari si Dodi, Arya pun digiring ke kantor polisi yang ada di sekitaran rumahnya. Sebab ia dikira mencuri sebuah dompet pemilik rumah. Padahal ia tidak melakukan apa-apa dan dia hanya melihat si Dodi yang telah mencurinya. Dodi pun lalu pulang dan memberitahu pada istrinya kalau ia telah mendapatkan uang dari hasil mencuri tempat pemilik rumah ia bekerja bersama Arya. Sementara Arya yang kena gara-gara Dodi tersebut. Tapi tiba-tiba Karena dia yang dituduh sebagai maling. Arya pun kini masuk dalam kandang monyet. Sementara Fadil, anak laki-lakinya yang menggantikan ayahnya sebagai tukang servis AC keliling. Ia pun lalu bertemu dengan seorang wanita, sebut saja namanya Weni. Weni adalah anak orang kaya. Ya, ternyata biaya hidup ibu dan aku. Baik. Jelas-jelas gue lebih ganteng. saat hendak pulang ke rumah, Fadil tiba-tiba menemukan seorang ibu-ibu yang berjalan kaki membawa anaknya yang ingin berobat ke rumah sakit. Tapi ia tidak memiliki biaya. Langsung saja, Fadil pun menyedekahkan uang hasil pekerjaannya hari ini. Di sisi lain, Fadil pun yang lewat di depan rumah omnya itu, ia pun dihina oleh sepupunya sendiri karena masih saja jadi tukang AC keliling. Ia pun selalu disepelekan oleh keluarga mereka tersebut. Nggak usah sok jujur. Dika namanya adalah anak dari Dodi yang sangat menyukai Weni. Dika kali ini datang dengan membawa motor yang sangat mahal dan ganteng. Ia pun mencoba merayu Weni agar ia suka padanya. Tapi tidak, Weni ternyata tidak melihat dari sisi kekayaannya. Fadil pun pulang agak larut malam. Ia melihat ibunya yang sangat cemas karena pemilik kontrakan tadi datang meminta uang padanya. Sementara ia tidak memiliki uang sedikit pun untuk membayar rumah kontrakan. Fadil pun sangat bingung. Ia pun lalu datang ke rumah pamannya Dodi untuk meminjam uang agar bisa membayar uang kontrakan tersebut. Bukannya malah dapat uang.
Fadil malah dihina oleh mereka karena ia selalu saja tidak bisa menghasilkan banyak uang. Esokan hari, Fadil yang hendak pergi kerja, ia pun melihat ibunya entah kenapa yang kepalanya sedang pusing. Fadil pun lalu menolong ibunya dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Ia pun tak jadi bekerja pagi ini demi menolong ibunya itu yang sedang sakit. Kalian tuh drama banget, kesaan banget. Kasin, Lagi-lagi, Fadil selalu saja bersedekah kepada orang di jalanan karena ia memiliki hati yang baik. Tapi kali ini tidak. Ternyata ada seorang pria yang menguasai wilayah tersebut. Dan Fadil pun disuruh tidak boleh berkeliling. Beberapa hari berlalu, Fadil pun ternyata telah mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya pada yang dipinjamnya kemarin. Fadil keliling ke sana kemari untuk mencari uang tersebut. Ternyata akhirnya ia pun berhasil mengumpulkan uang agar bisa membayarkan hutangnya. Siang itu setelah pulang sekolah, Fadil sangat bahagia karena ia ternyata lulus dengan nilai yang sangat bagus. Ia pun harus kuliah katanya tapi tidak memiliki biaya. Betapa senangnya ibunya karena hidup pas-pasan tapi memiliki anak yang sangat pintar. Berbeda dengan Dika, Dika ternyata memiliki nilai yang sangat buruk sebab ia sibuk saja main-main dengan teman-temannya dan ia lupa belajar. Ia pun lalu dimarahi oleh ayah dan ibunya. Ternyata Dika ingin kuliah. Apa arti kampus itu? Fadil yang ketika itu membaca sebuah koran yang ingin dibelinya, tapi ia tidak memiliki biaya. Fadil membaca koran itu melihat ada lamaran jadi seorang polisi. Fadil sangat ingin menjadi seorang polisi, tapi ia kurang yakin. masukin di dalam doa-doa kamu. Percaya kok. Aku akan terus berusaha. Dika yang melihat Fadil sedang berduaan dengan Weni, lalu Dika pun sengaja menabrakkan motornya kepada Fadil karena ia marah pada Fadil karena mendekati Weni, wanita yang sangat disukainya itu. Ia tak terima kalau Fadil yang lebih disukai oleh Weni karena Weni sangat disukai oleh Dika. Hari itu, Dika yang berkeliling dengan berjalan kaki untuk servis AC, ia pun dijumpai oleh Weni dan Weni pun memberikan beberapa uang untuk Terima ya, pasti bakal jadi orang sukses. tahun berlalu. Ternyata ayahnya Fadil baru selesai keluar dari kandang monyet. Ia yang difitnah mencuri oleh pamannya itu hingga ia harus merasakan dari fitnahan itu. Mereka pun pulang ke rumah dengan sangat rasa bahagia. Sementara Dika ternyata diam-diam mencuri uang hasil penjualan dari ayahnya. Ayahnya kini menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi tidak dengan Dika. Dika selalu saja mencuri uang ayahnya itu untuk berpoya-poya. Artinya kan sama ini. Udah coba kamu hitung lagi. Ini bener-bener kurang ini uangnya. Gua akan awasi mereka. Dugaan Dodi ternyata benar. Ternyata Dika anaknya sendiri yang telah mengambil uang hasil penjualan ayahnya itu yang dia sangka hilang, tapi tidak, ternyata anaknya lah yang mengambil uang hingga mereka merasa rugi. Tak sampai di situ, kini Dodi telah meninggalkan rumah yang kini mereka bangkrut dan tidak memiliki uang sedikit pun. Ia pun melihat Dika anaknya yang menaiki motor yang bagus. Ternyata Dika kini menjadi orang yang sukses, tapi kita tidak tahu Dika kini adalah pencuri motor. Ia pun lalu ditangkap oleh Fadil. Ternyata Fadil telah menjadi seorang perwira polisi yang berprestasi. Dan Dika kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Sementara Fadil pun menikah dengan Weni, wanita yang membantunya saat itu sewaktu ia susah. Dan Weni yang menerima ia apa adanya. Kini Fadil telah menjadi seorang perwira polisi yang sukses dan memiliki hati yang baik.